Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada saja ulah Abu Nawas ini, tapi maksud dan tujuannya sebenarnya baik, yaitu ia ingin menyadarkan orang-orang kaya sekampungnya agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka sadar dari perbuatannya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara apapun. Nah, ide cemerlangnya kali ini adalah sebuah sandal ajaib. Berkat sandal ajaib ini, akhirnya salah seorang di antara mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-kelamaan membuatnya merasa tak nyaman karena saking banyaknya umat Islam yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Secara otomatis hal ini membuat Abu Nawas gusar dan susah tidur. Karena sebagai seorang ulama, Abu Nawas berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut, Abu Nawas memutar otak mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan ide cemerlang, yaitu ide tentang sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah ia ke pasar untuk menggelar tikar guna menjual sandal ajaibnya tersebut. Ia berteriak, "Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib," kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian, muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangan Abu Nawas. "Silahkan tuan, mau cari yang apa dan bagaimana?" kata Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini menjadi kaya," jawab pemuda tersebut. "Apa maksudmu tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali menjadi kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi juga membeli sandal ajaib itu dengan harga yang lumayan mahal. Si pemuda langsung saja memakai sandal ajaib itu sambil berkeliling kampung, mondar-mandir dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi, harapannya tak berkunjung kebaikan. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira seorang pencuri karena dia mondar-mandir keliling kampung. Untung saja para warga tidak sampai menghakiminya. Karena merasa ditipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk memprotes. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar jelek. Aku selalu ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya?" protes si pembeli sandal tersebut. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," sergah dan sanggah Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini tuan akan menjadi orang yang punya.
Buktinya sekarang Tuan sudah memiliki sandal ajaib, kata Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya kembali si pemuda itu. Karena merek sandal ini adalah ajaib. Silakan Tuan baca pada merek yang tertempel di sandal tersebut, jawab Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Tunggu Tuan, kata Abu Nawas. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya, kata Abu Nawas. Abu Nawas berkata, jangan percaya kepada barang yang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Jangan sekali-kali percaya kepada barang ajaib baik berupa batu, kayu, pohon, ataupun apapun. Buktinya sebagaimana yang Tuan alami ini. Oleh karena itu segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas. Karena percaya kepada selain Allah dalam hal rezeki, maka itu adalah perbuatan yang syirik dan merupakan dosa yang besar. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat ini, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin menjadi orang yang kaya, orang yang punya, orang yang mampu, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan berdoalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan mengabulkan. Terima kasih, semoga hikmah dari kisah ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Apabila ada kekurangan, datangnya dari Kreator. Apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.